Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari Padang itu, bro. Tertua di semesta. Saya mau mengomentari wawancara Hersu Ibnu Arif ya, dengan Salamuddin Daeng yang bagus sekali. Habis sholat zuhur saya berbaring sambil nyetel itu wawancara Hersu sama Salamuddin Daeng. Banyak hal-hal baru membuka wawasan saya bagaimana orang seperti Salamuddin Daeng itu bisa melihat dengan cara yang berbeda, yang saya nggak bisa lihat, terutama puja-puji ketua-ketua partai kepada Jokowi. Nah, habis sholat, habis berbaring, selesai nonton, saya makan. Habis makan nih keringetan jadi batuk ya. Makan nasi, sayur asem, tempe 2, telur 1. Maaf ya. Ya, bengek-bengek saya ingin mendokumentasikan respon saya terhadap Salamuddin, mencoba menangkap isinya gitu ya. Jadi dia bertanya apakah pemerintah itu masih bisa bertahan sampai tahun ini. Dia hanya bertanya berdasarkan 3 analisis atau 3 sudut pandang atau 3 fakta yang dia kemukakan. Caranya ngomong beda dengan Rizal Ramli yang frontal dan kemudian bisa berulang-ulang meminta Jokowi mundur ya. Kalau Rizal Ramli atau Syahganda, tapi Salamuddin Daeng itu mengajak kita itu berpikir. Itu datanya, di sini masalahnya. Pertama kali saya melihat cara Salamuddin Daeng bicara dan wajahnya pertama kali, dan itulah seorang yang pandai ya, seorang analis. Wong soto itu maaf ya, ini masih ada komentar ini, Pak, kalau lagi batuk jangan ngevlog, ngelihatnya nggak enak. Iya, kalau saya nggak ngevlog umur terbuang percuma. Benek diikuti, sakit diikuti, malah nggak produktif nanti ya. Udah, kalau nggak mau skip aja. Habisin pulsa. Saya juga udah pada level nggak cari viewers kok. Konten yang bagus menurut saya upload, yang nonton sedikit. Konten asal-asalan yang nonton sedikit, yang bagus sedikit, banyak yang nggak bagus sedikit kontennya. Ya udah, kalau gitu saya belajar terus, sudah mengamati channel-channel yang lain sudah. Ya memang penggemar saya sedikit, tapi moga-moga manfaat ya, meskipun ini sedikit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal, meskipun beramal kebaikan, meskipun sebutir menir sebutir debu, dia Allah akan memberikan balasannya. Jadi dalam menjadi YouTuber itu jangan selalu mengejar viewers. Kalau bagus, kalau dapat viewer banyak, bagus itu. Saya belum bisa, insya Allah. Tapi jangan sampai gara-gara nggak ditonton orang terus
nggak upload terus tiap hari. Pemerintah juga bikin susah rakyatnya terus setiap hari. Masa kita begitu nggak upload terus setiap hari. Pemerintah aja nyakiti rakyat terus setiap hari. Nah, Salamuddin Daeng itu bisa melihat. Jadi sebenarnya puja-puji ketua-ketua partai di istana itu memang kan aneh, ganjil. Saya juga heran itu bisa ngomong begitu Surya Paloh. Prabowo juga begitu. Megawati bisa sama itu. Itu ternyata termasuk PKB. Untung nggak ada PKS dan Demokrat, nggak muji-muji sekalian. Ya mereka kan posisi ya. PAN juga begitu. Puja-puji itu bikin saya jijik sebenarnya. Kok tega gitu memuji-muji depan orang begitu rupa ya. Justru orang itu membutuhkan perspektif baru, kritik baru supaya hidupnya lebih maju, cara bekerja lebih baik ya. Kalau dipuji-puji, betul itu kata perspektif Islam. Kalau puji itu ambil pasir dan lemparkan pasir ke orang yang memuji itu. Dan dalam Islam begitu tuh, berbahaya memuji. Jadi kata Salamuddin Daeng, pujian-pujian yang kemarin dilakukan oleh ketua umum partai itu di depan Jokowi bahwa segalanya itu, khususnya penanganan pandemi itu lebih baik, apa bukan lebih baik, sudah benar dan nggak ada yang salah. Itu sebenarnya konsumsinya pujian-pujian itu untuk memberikan pesan sinyal kepada lagi rekaman saya, jalan terus, panas-panas sih rek, empek-empek, berjuang jam 2 masih dorong kerupuk. Anak 6, kalau nggak jualan nggak dapat duit, nggak bisa buat beli beras, tiap hari nyari uang dia bertahun-tahun. Gerobaknya juga sudah jelek. Saya pengen bantu gerobak dia itu paling 2,5 juta itu. Nah, kata Salamuddin Daeng, pujian-pujian itu pada pemerintahnya sendiri dari ketua partai bahwa itu menunjukkan itu ditujukan sebenarnya untuk konsumsi internasional katanya, untuk menunjukkan bahwa pemerintah yang sekarang itu masih didukung rakyat dan keadaan baik-baik saja, supaya meyakinkan pihak internasional supaya kita dapat utang baru. Dan kita masih ya jadi buat apa juga ditujukan kepada rakyat lebih tahu kan ya kondisi pemerintahnya. Dan itu ditujukan untuk komunitas internasional bahwa pemerintah sekarang itu didukung oleh rakyat. Buktinya yang ngomong ketua-ketua partai memuji keberhasilan pemerintah yang dipimpin oleh presiden dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ya. Saya juga heran juga, oh gitu tuh, puja-puji itu rupanya disetting. Saya pikir nggak sejauh itu. Ternyata Salamuddin Daeng punya satu kesimpulan, itu sengaja diciptakan pencitraan itu untuk dijual ke luar negeri dalam rangka mencari utangan baru yang berapa rencananya per tahun itu 1.020 triliun ya.
sampai tahun 2023. Tapi pencitraan itu di-challenge oleh Salamuddin dengan data-data yang dia akan tiba pada kesimpulan apakah bisa pemerintah bisa bertahan sampai akhir tahun ini. Dengan hati-hati Salamuddin Daeng itu menghindari jebakan pertanyaan dari Hersu bin Arif, apakah bisa bertahan. Kata Salamuddin, itu kata sebuah Hersu bin Arif kan. Jawab Salamuddin, ya kita berharap sih pemerintah bisa bertahan. Kalau pertanyaan itu ditujukan ke Rizal Ramli, dia akan bilang kira-kira jawabannya lebih baik Pak Jokowi mundur dengan baik-baik untuk menyelamatkan Indonesia. Itu kalau jawaban kira-kira Rizal Ramli. Tapi kan Rizal Ramli bukan Salamuddin Daeng, seorang analis ekonomi politik murni, dan tampaknya dia mulai bermain politik sekarang. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung, itu benar tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.